Halo, Halo, akhirnya. akhirnya. Maaf Biasa ya gaptek. awal-awal ada kendala-kendala sedikit. Gimana, Vin? Baik-baik, gimana lo? Sudah Lo berjemur? sehat? Wah, segar. Untuk mendapatkan supply vitamin D. Kita udah ini ya sekarang nggak makan nasi kucing lagi. Oke. Oh, jadi gini, Vin. Kita Ya, Kios Ojo Kios sudah beberapa kali ngadain ngobrol Kios dari rumah dengan beberapa orang dari berbagai membahas corona dari berbagai sisi dan bagaimana langkah-langkah kita ke depannya. Ada yang dari soal gizi dengan Dokter Tan, ada dengan Haris Azhar soal warga, lalu ada juga dengan Roy Murtado bagaimana Islam menanggapi ini kepedulian sosial yang perlu banget di dalam corona ini, lalu apalagi ya dengan Najwa Shihab, terus dengan Ben wow, dan dengan Rara. keren. Nah, sekarang ingin merespon situasi yang terkini dari eh, sikap pemerintah. Yang terakhir itu pemerintah mengeluarkan beberapa perangkat hukum, yaitu Perpu ya, Ya, ada PP Perpu, juga. lalu PP tentang pembatasan sosial berskala besar. Lalu ada satu lagi apa ya, Vin ya? Ada Kepres untuk menyatakan keadaan darurat Oke, kesehatan. untuk mengadakan keadaan darurat. Balik dulu Mm-mm. ke yang awal banget. Jadi sebenarnya kan banyak orang, gue juga merasakan bahwa pemerintah sangat lambat merespon wabah yang sebenarnya udah terjadi duluan di Cina dan Korea, lalu menyebar juga ke Eropa dan terkesan meremehkan di awal-awal Maret, sehingga pemerintah baru memutuskan atas desakan publik, pemerintah baru memutuskan darurat bencana itu kalau nggak salah di pertengahan Maret. Konsekuensi dari darurat bencana yang akhirnya diberikan dibentuk gugus tugas itu sebenarnya apa, sehingga kok penanganannya masih eh, nggak membaik, masih terus buruk, atau karena nggak tahu juga apakah karena udah terlambat atau gimana gitu. Akhirnya sekarang dibentuk perangkat hukum yang lainnya. Itu dulu deh kira-kira. Kenapa dari wujud ditetapkan sebagai bencana darurat bencana ya, dan dibentuknya Iya, BNPB beserta gugus tugasnya itu. Gugus tugasnya dikomandoi oleh BNPB. ya, thank you Holil. Jadi sebetulnya eh, nggak heran kalau itu dia terlambat ya, karena yang tepat sebetulnya bukan BNPB. Kalau pakai undang-undang kedaruratan kesehatan, jadi ini Ya. saya merasa ajaib juga nih baru kenal undang-undang ini dan undang-undang ini bagus. Dan kayaknya ini didesak oleh komunitas internasional karena ada aturan internasional soal kesehatan. Nah, Mm-mm. sebetulnya yang harusnya menetapkan ini menteri, bukannya BNPB. BNPB itu hanya pelaksana. Hmm. Karena Menterinya akibatnya berarti apa? Menteri Ini Kesehatan. iya, menteri yang terkait dengan kesehatan. Jadi ini bukan soal gaya-gayaan orang hukum ribet harus pakai birokratis undang-undang atau PP gitu. Bukan, bukan, bukan begitu. Karena hanya yang ada di BNPB. Karena yang netapin dia tidak bisa mengakses dana yang lebih besar dari yang dana Hmm. taktis yang ada di dia. Nah, kalau yang di dalam undang-undang Hmm. kedaruratan kesehatan, harusnya Menteri Kesehatan. Jadi dananya lebih besar dan dia bisa berkoordinasi sama seluruh dinas-dinas kesehatan juga dan kepala daerah. Nah, yang Ya. sekarang ada nah sekarang kan yang berkembang kita sudah berada di dalam pembatasan sosial berskala besar karena ada PP 21 2020. Kalau Ya. kita baca baik-baik, sebetulnya itu hoax lagi. Maksudnya PP itu hanya mengatur cara-cara batasan-batasan melakukan pembatasan sosial berskala besar. Kan dalam PP-nya sendiri kalau kita baca pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh menteri. Menteri dalam hal ini menteri. Kayak atau ngomong lah gitu itu kan tidak ada. Jadi yang ada sekarang menteri Hmm. kesehatan lagi.
Nah, jadi kan, jadi sebetulnya memang cara berpikirnya adalah karena ini kedaruratannya tentang kesehatan masyarakat, maka bukan polisi yang di depan. Ya, harusnya. Wah, sepertinya koneksinya tidak selancar ini. Suaranya, oh ini dari hilang-hilang suaranya. Vero Santana tadi memberikan komentar. Iya, suaranya hilang, Mbak. Bentar, mungkin mesti kita coba sambungan internet. Ya, Vin. Boleh diulang. Aduh, suaraku hilang-hilang ya. Beberapa komentar menurut beberapa orang putus-putus hilang. Soalnya mati-mati ya. Iya. Ya, jadi intinya kita belum punya, sekarang ini belum diberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Yeah. Kenapa? Karena PP yang kemarin itu sebetulnya cuma tentang cara-cara kalau kita mau bikin pembatasan sosial berskala besar itu. Nah, bahkan kalau kita baca dengan teliti di PP-nya itu, PP-nya bilang harus dengan ketetapan menteri. Nah, pertanyaannya memang Menteri Kesehatan sudah menetapkan. Kita pernah mendengar atau membaca kan tidak ada. Iya. Gitu. Oh. Nah, jadi sebetulnya sejak keluarnya PP tidak ada yang terlalu berubah di dalam penanganan sistematis oleh pemerintah. Gitu. Kalau melihat dalam 2 hari ini, sebelumnya kita dikagetkan dengan jadi publik sudah mencoba menekan pemerintah untuk mengambil langkah yang paling efektif dan efisien untuk menanggulangi penyebaran ini, memperlambat penyebaran ya. Lalu tiba-tiba pemerintah memberikan keputusan akan adanya darurat sipil yang sehari kemudian berubah menjadi darurat kesehatan masyarakat. Kalau gue pengen tahu konsekuensi darurat sipil apa sih? Karena memang publik begitu kesal dan katanya sempat menjadi trending topic kalau saya baca di salah satu media, dan itu mungkin memberikan pressure kepada pemerintah untuk mengubah kebijakannya menjadi darurat kesehatan dengan juga sekaligus mengeluarkan perpu yang mungkin isinya banyak soal bagaimana kebijakan ekonomi dalam rangka menghadapi corona ini, plus tadi Kepres itu ya. Iya, Kepres. Jadi kalau darurat sipil itu berbahaya banget. Kalau gue mau tanya, mundur ke darurat sipil dulu itu tadi sebenarnya. Darurat sipil. Ya, kalau di darurat sipil sebetulnya nggak pas sama sekali, karena itu cuma untuk bencana yang bukan bencana. Itu kalau ada keadaan darurat, bukan karena kesehatan, tapi karena bencana alam, karena perang, gitu ya. Biasanya kan. Betul, karena itu nanti namanya bukan payung hukum yang dipakai kalau nggak salah itu Perpu tahun 1959. Iya, ya sudah jadi undang-undang. Iya, tahun 59. Jadi jadul banget, namanya aja penguasa sipil gitu ya. Kalau sekarang presiden pasti nggak ada tuh yang mau dibilang penguasa sipil. Kalau kita bilang di depan presiden, penguasa sipil, mungkin kita ditangkap karena dianggap menghina. Tapi undang-undang itu PRP 59 bilangnya penguasa sipil. Dan kalau terjadi darurat sipil, kita boleh polisi dan lain-lain itu boleh masuk ke rumah kita, boleh membuka surat-surat kita. Jadi itu betul-betul lain sama sekali. Itu kondisi darurat karena perang dan bukan di masa yang demokratis seperti zaman modern ini. Iya, dan sepertinya bukan diperuntukkan untuk menyelesaikan penyebaran wabah corona ini gitu kan, untuk bukan menghambat itu, maksudnya. Betul. Ya itu bisa juga, tapi yang lainnya. Betul. Misalnya semangat demokrasi yang kita punya bisa minim karena itu kan, jadi tingkat demokrasi makin rendah karena kekuasaan pemerintah makin kuat gitu kan. Iya, betul banget, karena itu kan ancamannya tidak ada ancaman kesehatan. Sehingga si penguasa sipil itu yaitu presiden nanti akan dibantu oleh beberapa orang. Siapa dia? Ada polisi, kejaksaan, terus militer, tapi tidak ada menteri kesehatan atau menteri yang bergerak di bidang kesehatan, karena memang bukan untuk menangani masalah penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat. Oke. Nah, setelah adanya PP pembatasan sosial berskala besar, artinya juga
darurat sipil yang kemarin dicanangkan tanggal 30 itu tidak berlaku gitu. Jadinya darurat kesehatan masyarakat. Itu menurut lo kenapa pemerintah yang udah terlambat masih juga membuat keputusan atau kebijakan yang blunder? Apakah karena masyarakatnya punya dorongan yang kuat untuk memprotes itu sehingga akhirnya pemerintah menganulir dengan darurat kesehatan masyarakat, atau apa? Kalau misalnya masyarakat nggak melakukan pressure kencang, banyak protes, mungkin nggak tetap darurat sipil itu kemarin? Karena kan kayak ya kita tahu banyak hal yang mereka sangat memperhitungkan bagaimana opini publik baik di offline maupun di dunia maya untuk bagaimana pemerintah mengambil keputusan gitu. Jadi dia melihat konstelasi opini publik gitu. Ketika kemarin darurat sipil banyak orang marah, akhirnya dia sadar bahwa itu memang kesalahan yang fatal, mereka mengganti ke kesehatan masyarakat. Seandainya nggak ada dorongan publik yang kuat, apakah menurut gue kemungkinan besar darurat sipil masih akan terus berlanjut gitu kali ya? Iya, menurut gue juga gitu. Karena presiden itu menyatakan dengan jelas ya. Dan kalau akhirnya gue bersama teman-teman LBHI mencoba mendengarkan lagi rekaman ratasnya Jokowi itu, dia bilang begini, darurat kesehatan masyarakat yang diikuti dengan darurat sipil. Jadi kita harus hati-hati. Memang sekarang belum diberlakukan, tapi bukan nggak mungkin ke depan dia akan tetap berlakukan. Dan gue setuju banget sama Holil bahwa itu gara-gara masyarakat ribut. Kalau nggak ribut, ya. Misalnya pertanyaannya sebetulnya begini, kalau ancamannya virus, kenapa yang di depan harus polisi dan kejaksaan, gitu kan? Jangan-jangan ini bukan buat COVID, jangan-jangan ini buat omnibus law. Jadi sembari-sembari gitu loh. Tapi karena saya baca tuh ada yang bilang ini omnibus masih tetap dibahas. Jadi ini kayak kesempatan nih gitu. Kita bisa bikin kedaruratan, di imajinasinya masih imajinasi zaman dulu, kebetulan bisa dipakai juga untuk omnibus. Berarti sebenarnya ada satu harapan sedikit, yaitu adalah ketika suara kita masih kita gaungkan, kita dengarkan ketika terjadi satu kebijakan yang sangat konyol gitu ya, itu ada kemungkinan masih akan bisa berpengaruh gitu ya. Iya, betul. Dan yang menarik kan semua ini dilakukan dari rumah ya. Betul. Jadi dan kalau kita lihat sejarahnya juga selalu begitu. Misalnya masyarakat ribut soal rumah sakit, mereka bikin yang di Wisma Atlet. Meskipun itu belum memadai, tapi artinya sebetulnya suara masyarakat itu tidak sia-sia. Itu pasti selalu berpengaruh. Oh, ya. Lalu lanjut lagi sekarang ke darurat kesehatan masyarakat. Walaupun dorongan publik, sebenarnya sebagian orang menyatakan upaya penghambatan yang paling efektif sebenarnya lockdown, mengingat mungkin literasi kesehatan yang masih rendah, sehingga juga tidak terbangun disiplin yang kuat di masyarakat, sehingga ketika tidak ada kekuatan memaksa untuk misalnya menyuruh warganya untuk di rumah aja, sekaligus memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang tidak mampu untuk hanya berada di rumah aja. Sepertinya darurat kesehatan masyarakat dengan berbagai stimulus ekonominya, yaitu kalau nggak salah pemerintah ingin menggelontorkan 450 triliun ya untuk ekonomi, yang mana 75 triliunnya untuk bidang kesehatan. Dirasa orang, ada juga yang beranggapan masih sepertinya kurang tepat, tapi banyak orang mengapresiasi juga gitu dibandingkan dengan darurat sipil yang lalu. Kalau menurut kalangan hukum ataupun aktivis masyarakat sipil, menurut lu gimana, Vin? Iya, jadi sebetulnya kalau anggaran itu memang permintaan masyarakat juga kan, koalisi masyarakat sipil yang memantau COVID harus ada. Nah, cuma memang banyak orang ahli ekonomi yang bilang jumlahnya itu masih terlalu sedikit. Yeah. Kalau dibandingin rakyat Indonesia yang banyak banget, ya kan? Dan begini,
kalau sebetulnya kan ini kan borok Indonesia yang sudah lama, bahwa pemerintah nggak terlalu perhatiin masyarakat, kesehatan, dunia kesehatan itu buruk. Nah, tapi ini jadi boroknya nggak bisa ditanggung lagi karena ada masalah ancaman jiwa seperti COVID-19 ini. Betul. Nah, terus nah yang lain yang kita harus waspada juga, lagi-lagi ada colongan-colongan gitu loh yang nggak enak di Perpu. Di Perpu itu yang memang untuk sebetulnya menjadi dasar perubahan APBN, itu ada pasal-pasal di bawah yang nggak bisa dipidana, nggak bisa digugat, gitu ya. Hmm, Nah, jadi kami udah sendiri sebetulnya punya disclaimer gitu ya bahwa ini dalam keadaan betul, jadi sehingga keputusan apapun itu adalah sah gitu ya, tidak ada yang betul, inkonstitusional gitu kira-kira. betul nggak bisa digugat. Ini kan padahal sederhananya kalau kita beli barang terus ada disclaimer, Ya. barang yang Anda beli tidak bisa ditukar lagi, itu kalau menurut Undang-Undang Konsumen batal demi hukum pernyataan kayak gitu. Hmm. Jadi kalau Nah, untuk sekarang rakyat aja begitu, apa buat negara? sebenarnya sekarang ini apakah ketentuan yang diambil pemerintah, kebijakan yang diambil pemerintah sudah sesuai dengan undang-undang yang dia buat sendiri di tahun 2018 soal undang-undang eh, Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang apa? Kedaruratan kesehatan ya? Kedaruratan kesehatan, iya. Ya, apakah itu Kedaruratan semuanya kesehatan, sebenarnya sudah sesuai atau kekarantinaan. karena ada konsekuensi-konsekuensi yang tidak bisa ditanggung oleh pemerintah atau tidak mau ditanggung oleh pemerintah sehingga ya pemerintah memilih yang paling ringan walaupun padahal itu bukan yang terbaik yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu. Sama sekali enggak. Jadi si undang-undang kekarantinaan kesehatan itu Ya. bilang begini, itu harus ditetapkan oleh menteri, gitu. Nah, tapi menteri nggak menteri hilang. Mungkin kita perlu lapor kontras. Terus tapi di telepon jadi aku terdistrak. Karantina, ya gini, kita sebetulnya sudah melakukan karantina wilayah kok. Buktinya apa? Buktinya ada anjuran untuk tidak mudik, iya kan? Terus Walaupun akhirnya dibantah gitu ya. Bagi betul, sebagian betul. simpang siur lah gitu. Simpang siur, misalnya beredar surat edaran dari akan membatasi mulai dari bis antar kota, antar daerah, tapi terus dibilang lagi itu bukan. Jadi ini seperti begini loh. Jadi ada penyakit udah parah banget. Sebetulnya tindakannya adalah melakukan karantina wilayah. Tapi karena bapaknya di rumah yang pegang kekuasaan itu pelit, lebih baik dia bangun rumahnya dan beli sawah lagi. Dia nggak mau nerapin karantina. Lebih baik orang mati daripada uang untuk bagusin rumahnya hilang, gitu. Tapi gue sebenarnya gue setuju dengan argumentasi itu ya. Tapi belakangan kalau kita baca komentar di misalnya pemberitaan media, lalu di bawahnya ada komentar-komentar, itu banyak juga yang ya baru berhembus 2-3 hari belakangan ini bahwa ketika pemerintah mementingkan ekonomi itu demi publik supaya mereka nggak kelaparan, yang mana kalau publik kelaparan dia juga akan mati-mati juga gitu. Jadi sekarang mulai dihembuskan untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah beberapa ya itu terlihat kok itu seperti bareng-bareng di 2-3 hari belakangan untuk mendukung opini publik di dunia maya bahwa langkah pemerintah yang mengedepankan ekonomi daripada kemanusiaan itu sebenarnya demi kemanusiaan itu juga. Kalau menurut pandangan lu gimana, Vin? Iya, itu kan pasti spin yang selalu terus dihembuskan. Betul. Sebetulnya kan pembangunan itu banyak jalannya dan pembangunan itu harusnya bisa dilakukan dengan sesuai keinginannya masyarakat. Kalau masyarakat inginnya punya sawah, ya jangan dibangun pabrik semen. Dan kita juga harus kritis melihat kalau betul pembangunan untuk mensejahterakan rakyat, berapa persen sih sebetulnya tanah-tanah di Indonesia atau hutan-hutan di Indonesia udah punya rakyat atau punya perusahaan, gitu. Sampai pernah kami kepingin minta dibuka YLBHI, buka dong data HGU yang memiliki tanah hak guna usaha, itu kasih, karena tertutup. Kalau betul tanah itu punya rakyat,
kenapa kita nggak boleh tahu siapa yang ada di situ. Jadi ini aja sudah mencurigakan. Dan kalau misalnya dibangun jalan, dibangun infrastruktur seperti kereta, itu sebetulnya di kebun sawit yang nggak ada orang atau itu di perkampungan penduduk gitu. Jadi sebetulnya dan saya pikir sebetulnya mungkin orang-orang menengah tertentu bisa percaya dengan itu, tapi banyak juga orang lain yang tidak pernah tersentuh pembangunan itu dia betul-betul jadi kritis, bukan karena teori, bukan gitu. Tapi ada petani, kok sejak ada pembangunan tadinya saya bisa makan 3 kali sehari, punya simpanan padi setahun, kok tiba-tiba saya jadi miskin, kok tiba-tiba saya nggak punya tanah lagi, saya nggak bisa punya. Jadi ini sebetulnya retorika seperti itu bisa berhasil dalam situasi yang sangat berbeda ya, tapi ada banyak sebetulnya rakyat yang menengah ke bawah dia akan langsung dia akan langsung kritis, bukan karena ilmu tapi karena dia ngalamin yang sangat berbeda. Oke. Kita akan terus memantau perkembangan dari kebijakan Perpu dan turunannya. Ini ada PP, lalu ada Kepres tadi ya, tapi apa yang masyarakat sipil bisa lakukan untuk terus mendorong agar agar penanganan COVID ini jadi lebih maksimal gitu. Jadi nanti kan turunan pelaksanaan itu aja yang tadi ada celah-celah di Perpu itu juga soal anggarannya, bagaimana penyalurannya itu, kira-kira masyarakat sipil bisa melakukan apa ya untuk bisa walaupun apa yang kita minta misalnya belum dapat, tapi kita bisa memaksimalkan yang ada sekarang ini gitu. Ya, yang pertama begini, kita harus, sekarang saya sudah mulai baca ada yang menyatakan begini dari istana, ini akan ditindak, dipidana dan lain-lain karena sudah berlaku PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Siapa bilang? Pertama, belum ada pembatasan sosial berskala besar. Yang ada baru PP tentang cara-cara membuat PSBB. Oke. Kan PSBB di dalam PP itu kan ada 3 jenis, ya kan? Dilarang larangan sekolah, bekerja, terus kegiatan lain. Sekarang kalau rakyat mau tahu, sebetulnya kita dilarang yang mana sih pemerintah? Kan pemerintah pasti nggak bisa jawab, karena belum ada penetapannya yang mana. Pasti rakyat juga bingung, saya juga bingung. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu menuntut negara untuk melakukan tes yang cukup banyak, ya, cukup masif, dan penanganan. Saya banyak banget di sekitar saya saja, misalnya panik karena dia nggak dapat tempat, sudah positif, tapi nggak dapat tempat, pingsan dan lain-lain. Terus ada juga yang sudah meninggal, tapi tesnya belum keluar, tapi sudah pemakamannya dengan standar COVID. Ini kan mengerikan, karena kalau tesnya nggak keluar, maka orang-orang di sekitarnya dia disuruh pulang. Dalam perjalanan pulang, emang semua orang punya mobil. Dalam perjalanan pulang kan dia pasti menggunakan kendaraan umum. Jadi soal tes itu penting banget, dan penanganan saya tidak tahu ya bagaimana ini soal harus dengan cepat. Dan menurut saya cara satu-satunya adalah bukan polisi yang di depan, tapi ahli dan praktisi kesehatan masyarakat harus ada di depan untuk memandu kita. Kalau lagi begini, kita gimana ya caranya? Kalau kita kekurangan rumah sakit, apa yang bisa diubah secara aman untuk menjadi rumah sakit tanpa membuat penularan, gitu-gitu. Yang terakhir, pada akhirnya dengan sangat menyesal, rakyat hanya bisa mengandalkan rakyat, teman hanya bisa mengandalkan teman. Kita perlu bikin jejaring sosial kita sendiri, selain kita menuntut pemerintah ya. Mari kita bikin, kalau zaman dulu namanya ronda, gitu, ronda corona, atau kita melakukan hal-hal lain ya, pemantauan. Kalau ada yang nggak punya makanan, kita bisa kasih makanan. Mungkin ada orang-orang yang kaya atau punya duit, tapi saya ketemu orang-orang tua yang nggak bisa belanja online. Mungkin dengan cara membantu dia belanja online aja, apps yang kita pikir sederhana gitu, itu udah membantu banget, karena dia, ya kan, orang tua dia takut, dia nggak boleh keluar. Atau juga memantau, jangan-jangan ada orang yang disuruh karantina kesehatan di rumahnya, tapi dia nggak punya akses belanja dan makanan. Itu sudah sangat berarti. Ya, gue juga melihat bahwa inisiasi warga itu udah sangat jalan hidup dan kreatif gitu, macam-macam dilakukan untuk bisa saling memperkuat warga, di mana
kita juga perlu melakukan hal lain, yaitu mendorong pemerintah untuk lebih tepat kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan atau menanggulangi wabah ini. Kalau soal ini kita masih kayak punya beban perdebatan politik kemarin yang cebong kampret itu, sehingga kalau menurut gue ya, sehingga ketika ada terutama karena di DKI yang paling parah, lalu DKI ingin melakukan mungkin karantina wilayah yang ketat gitu ya, tapi menurut informasi setelah meminta izin untuk melakukan karantina wilayah ke pemerintah pusat, tapi tidak diberi gitu ya, kira-kira masyarakat sipil bisa menuntut atau memberikan support kepada pemerintah provinsi untuk misalnya tetap, karena kebetulan kita tinggal di Jabodetabek, gue tinggal di Jabodetabek dan lu juga kan di Jakarta gitu ya, karena ini sangat parah, dan kalau menurut model matematika kan bisa sangat banyak orang yang terkena, dan ujungnya nanti itu rumah sakit tidak mampu menampung, dan ketika rumah sakit tidak mampu menampung, tingkat kematian menjadi semakin tinggi, tambah lagi literasi masyarakat yang rendah, sehingga keluarga korban bisa distigma, nggak boleh dimaafkan di mana, ini kan bisa terjadi malah kekeosan gitu ya, ini khususnya buat yang wilayahnya merah gitu. Apakah kita bisa melakukan sesuatu, paling nggak mengajak pemerintah provinsi atau kota untuk melakukan upaya yang maksimal dan meminta pemerintah pusat untuk memberikan izin parsial aja, nggak hanya keseluruhan, misalnya karantina wilayah yang ketat gitu. Dimungkinkan nggak itu? Iya, sebetulnya sih kalau menurut saya semua sangat mungkin, tergantung daya politik, daya tekan dari masyarakat. Jadi mari kita lakukan yang diusulkan Khalil. Dan tadi gini, rumah sakit nanti tidak mampu. Sebenarnya sekarang kan rumah sakit sudah tidak mampu ya. Betul, banyak karena banget orang-orang yang kita kenal. Betul. Dapat informasi, banyak orang yang kita kenal, orang yang nggak mampu, nggak punya kenal. Sorry, delay. Susah untuk bisa mendapatkan akses, apalagi. Iya, betul, mengerikan. Iya, mengerikan sekali. Tadi saya sepakat juga tuh dengan yang Pak Khalil soal politik. Kalau di dalam PP pembatasan sosial, halo. Ya, kalau di dalam PP pembatasan sosial berskala besar, kan yang harus mengusulkan kepala daerah, ya kan? Harusnya mengusulkan kepala daerah. Saya kepingin tahu nih, berarti pembatasan sosial berskala besar nggak bisa dilakukan kalau Gubernur DKI nggak mengusulkan. Nah, ini menarik sekali, dan saya sepakat ini rakyat sudah muak sekali ya dengan politik yang di atas kemanusiaan gitu. Halo? Ya, halo. Jadi harusnya semua pertimbangan itu mengabaikan soal politik, apalagi memikirkan pemilu 5 tahun lagi yang masih jauh, soal cari-cari nama gitu. Sudahlah, ini orang udah mati terus menerus, betul, cari panggung. Saya kebetulan tempat saya ini dekat sama corong masjid, dan masjid itu selalu mengabarkan kalau ada orang meninggal. Dan saya selalu dari dulu tuh suka dibilang assalamualaikum telah meninggal, aduh langsung lemas gitu. Nah, beberapa waktu ini sekitar 1 minggu setengah lebih ini atau 2 mingguan lebih itu dulu nggak setiap hari ada. Ini sehari bisa lebih dari sekali loh. Dan saya nggak tahu apakah itu orang yang meninggal itu sudah diperiksa COVID atau enggak, karena aneh sekali. Pertama saya nggak terlalu menyadari, tapi kok jadi pengumumannya jadi sering banget.
gitu. Dan kebetulan saya tinggal di selatan yang memang daerah merah kan, gitu. Jadi Ya, saya pikir harus harus betul karantina ya betul. wilayah terbatas itu bisa jadi apa namanya solusi dan hak-haknya masyarakat harus diberikan soal makanan dan lain-lain kecuali kalau dia mampu ya. Ya, ya. Oke. Saya gue juga pengen mengelaborasi soal data. Kebetulan screenshot orang yang mempertanyakan data yang selalu diberikan oleh pemerintah gitu ya. Yang di data-data banyak dari pemerintah. Padahal dataannya kalau kita mengukur misalnya dicurigai meninggal, tadi sempat lu singgung juga bahwa orang meninggal terkena COVID walaupun belum dilakukan tes, tapi penguburannya itu seperti orang yang apa namanya virusnya tersebut, itu datanya di Jakarta aja kalau nggak salah kan gitu untuk pemakaman di pemakaman. Padahal data orang yang meninggal karena COVID aja si hari per hari ini mungkin kemarin 100 ya. itu sekitar 120-an mungkin ya, 120. Gua belum update lagi tapi kira-kira 150-an 120 kayaknya. 155 ya. 150-an gitu. Itu aja masih jauh di bawah yang tadi data pemakaman orang yang dicurigai terkena COVID itu sekitar 280-an di DKI Jakarta aja. Sebenarnya kalau masyarakat bisa mengunggah data-data berbagai pemakaman di daerah orang yang dicurigai meninggal terkena COVID tapi belum dites, itu ya. Kalau kita punya ngepooling data dari berbagai daerah memberikan informasi soal data pemakaman di daerah masing-masing gitu ya, yang mungkin bisa diakses secara online atau enggak rakyat gitu ya, bantu rakyat untuk memberikan informasi itu, mungkin kita bisa dapat gambaran bahwa separah apa, sehingga setelah kita tahu seberapa parahnya kita bisa mengambil langkah yang perlu gitu supaya nggak makin parah. Iya, itu ya itu keren banget itu idenya kalau bisa kita lakukan. Bukankah itu data untuk menjadi counter paling tidak dari data yang selalu diberikan oleh Depkes? Kita perlu menggulirkan itu untuk paling tidak ada melakukan anak muda yang memang paham, paling enggak membuat banyak orang bisa mengupload datanya masing-masing, tapi juga terverifikasi juga, jadi bukan sebuah hoax gitu. Memang ada kecurigaan dia dimakam dan kecurigaan bahwa dia mungkin terkena COVID walau belum dilakukan tes. Itu kan sebenarnya kan yang mungkin banget para pakar kesehatan menduga sebenarnya ke Indonesia dari Januari Februari juga udah ada 8 alat-alat untuk melakukan pengetesan terhadap COVID. Fasilitas kesehatan juga masif sekarang gitu, sehingga yang terjadi di Januari orang-orang yang dimakamkan atau dicurigai terkena COVID itu belum tahu bahwa dia sebenarnya terkena COVID. Iya, itu ide keren banget bisa kita lakukan itu. Indikasi-indikasinya misalnya tadi ya yang kalau dimakamkan dengan prosedur COVID gitu ya. Dan sebetulnya tadi kalau saya nggak salah ingat saya pernah baca data orang yang meninggal karena pneumonia dari Januari itu juga tinggi. Betul. Januari Februari gitu. Betul, nah itu kan itu kan COVID banget. Betul, karena memang punya apa namanya
tanda-tanda gejala-gejala yang mirip sehingga mungkin waktu dulu belum ada tinggi, orang meninggal karena pneumonia gitu. Padahal mungkin aja bahwa penyebab dia meninggal itu adalah karena corona gitu. Oke, kita ketik ngomong ternyata putus karena lama ya, sekitar 45 atau 50 menit. Ada nggak kira-kira penutup, Vin, apa yang mesti terus kita jaga sesama warga pemerintah untuk terus memperbarui kebijakan-kebijakan yang kurang tepat untuk menjaga agar meminimalisir korban dari wabah COVID ini? Ya, yang pertama pemerintah itu harus sudah meninggalkan segala gengsi, pikiran untuk politik elektoral 5 tahun lagi atau nama baik dia, enggak. Ini nyawa manusia yang utama. Dan tadi Holil menjadi mengingatkan saya soal sebetulnya pada tanggal 5 sampai 8 Maret pemerintah membuat sebuah expo internasional otomotif dan juga mengeluarkan 72 miliar untuk buzzer atau dia bilang influencer ya, influencer untuk para wisata. Nah, itu aja pikirannya udah ketahuan nggak beres. Negara lain menutup wilayahnya, Indonesia malah ngundang orang dan merasa buzzer akan bisa melawan COVID. Seperti sekarang polisi bisa melawan COVID. Jadi ini pikiran-pikiran yang nggak pernah insaf gitu ya pemerintah. Dan saya takut banget mereka baru insaf setelah meninggalnya lebih banyak. Jangan sampai gitu. Jadi kita sebetulnya meminta tolonglah ini nyawa manusia dan ini nyawa manusianya banyak sekali. Nyawa satu aja sudah berharga, apalagi udah ratusan. Yang pasti harus tes itu ya. Itu harus betul-betul yang harus di depan itu Presiden harus dan Menteri Kesehatan tolong dengerin seluruh ahli dan praktisi kesehatan. Kan banyak tuh guru besar udah kirim, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI sudah kirim, gitu ya. Jangan dibantah sama buzzer, gitu. Didengarkan dan dilakukan, gitu. Karena ini penyakit, bukan politik. Kalau politik dulu dia bisa selamat karena pakai buzzer, penyakit nggak bisa selamat dengan buzzer. Soal yang masyarakat, saya pikir masyarakat melakukan hal yang lebih dahsyat daripada pemerintah kemana-mana. Tinggal kita teruskan aja, dan saya pikir masyarakat yang mengajari kami, bukan kami yang ngajari masyarakat. Kami banyak sekali belajar, LBH belajar dari masyarakat. Dan yang satu lagi tadi begini, saya melihat kok gara-gara masyarakat Indonesia sangat baik dan hebat, pemerintah malah memanfaatkan itu, gitu, ya kan? Malah minta masyarakat atau pegawai negeri yang kecil itu donasi buat negara, terus uangnya negara dipakai buat ngebangun program-program yang menggusur rakyat lagi. Ini kita udah mau gila berkali-kali nih, gitu ya. Jadi ada ancaman selain ancaman ancaman stres dan takut karena COVID, itu ancaman stres juga ngelihat tingkah laku pemerintah yang dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat ini melakukan hal-hal aneh terus-menerus. Halo.